Sirad Al-Habsyi dari kelas 10-2 SMA Kesatuan Bogor. Saya turut berbelasungkawa terhadap saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, Tapanuli, dan Aceh. Mari kita doakan agar mereka memiliki kondisi yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas sisi lain geliat ekonomi pasca bencana yang terjadi di Sumatera. Dalam judul, ketika alam membuat pasar tersentak, analisis ekonomi yang terjadi di Sumatera. Mari kita saksikan bersama-sama. Konsep yang pertama adalah permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah keinginan atau kebutuhan konsumen akan suatu barang atau jasa yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu, konsep yang kedua adalah penawaran. Penawaran atau supply adalah kesediaan produsen atau penjual untuk menyediakan dan menjual sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, waktu, dan kondisi tertentu di pasar. Dan konsep yang ketiga adalah keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar itu? Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana ekonomi ketika jumlah barang atau jasa yang diminta, konsumen atau permintaan sama persis dengan jumlah yang ditawarkan, produsen atau penawaran pada harga tertentu, menciptakan harga dan kuantitas yang stabil dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Sering disebut sebagai titik equilibrium. Setelah menyimak 3 konsep yang telah saya jabarkan tadi, maka kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa ketidakseimbangan pasar terjadi di tempat yang telah terdampak bencana, dikarenakan lonjakan permintaan yang tidak sesuai dengan penawaran yang diberikan, sehingga kita tidak dapat menemukan titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Namun, mereka melakukan hal itu untuk bertahan hidup. Tetapi sayangnya, barang yang tersedia tidaklah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak, sehingga menyebabkan kekacauan yang begitu besar, seperti penjarahan di mana-mana, saling baku hantam untuk mendapatkan pangan, dan masih banyak lainnya. Dalam kacamata ilmu ekonomi, itu dapat dijelaskan melalui beberapa konsep. Contoh nyata, ketidakseimbangan pasar yang terjadi di daerah Sumatera adalah bahan pokok yang melonjak naik ataupun bahkan tidak ada ketersediaannya. Kesimpulan yang bisa saya jabarkan pada kesempatan kali ini adalah ternyata bencana alam bisa sangat berdampak terhadap roda perekonomian yang ada. Ketidakseimbangan yang terjadi di tempat yang terdampak bencana alam dapat menyebabkan lonjakan permintaan dan penawaran yang begitu signifikan, sehingga kita sebagai manusia dapat menjaga ataupun melestarikan alam kita agar kita terhindar dari bencana alam. Meskipun bencana alam tidak bisa terprediksi, tetapi kita bisa menggunakan tangan kita untuk membersihkan alam kita dan tidak mengotorinya. Kurva ketidakseimbangan pasar akan menjadi seperti berikut ini. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Bye-bye.